Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hassa alaina siyama wal qiyam. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa huwa khairul anam. Amma ba'du, alhamdulillah kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keberkahan yang Allah anugerahkan kepada kita, anugerah yang luar biasa ketika kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan bisa hidup di bulan suci Ramadan. Dan yang hidup di bulan suci Ramadan pun tidak diberikan hidayah oleh Allah. Dan mereka yang diberikan hidayah oleh Allah pun boleh jadi giroh dan dia punya semangat untuk beribadah pun boleh jadi tidak optimal. Maka sejatinya kita sebagai orang yang diberikan oleh Allah kesempatan mulia ini, the great opportunity berupa bulan suci Ramadan, sejatinya kita harus memaksimalkan peran serta kita, memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Baik, alhamdulillah Allah anugerahkan kepada kita kesempatan untuk bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan, menikmati keberkahan di bulan suci Ramadan. Kalau kita sudah masuk berada di dalamnya, lalu kita tidak optimalkan, maka sayang sekali. Kenapa orang tidak paham? Kenapa orang kemudian tidak beribadah maksimal? Boleh jadi, yaitu tadi, kurang ilmu, tidak mau belajar, tidak mau membaca, tidak mau mencari tahu, tidak kepo dengan urusan amal ibadah, sehingga apa? Ya ibadah apa adanya saja. Nah ini rugi sekali kalau kita dikasih kesempatan bulan Ramadan tapi tidak maksimal. Sementara andaikan mereka yang wafat, mereka yang sudah berada di dalam kubur, orang tua kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin ya, bahkan boleh jadi orang yang tidak percaya kepada Allah, mereka diberikan mereka diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalian aku beri kesempatan hidup 1 bulan. Kalian pilih bulan apa? Dari 12 bulan, saya yakin mereka akan milih bulan suci Ramadan. Lalu kalau diberikan kesempatan hidup, oke 10 hari. Dari 10 hari itu, maka mereka akan memilih 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Dari kemudian hanya 1 hari, boleh jadi mereka akan milih ya 1 hari yang terbaik di bulan suci Ramadan. Karena setiap detik dari bulan suci Ramadan ini begitu berharga buat kita, ya. Maka sayang sekali kalau kita tidak optimalkan dalam beribadah. Baik, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kupas sedikit tentang fadilah, tentang keutamaan puasa. Saya kutip dari kitab Gurunda Mulia Syekh Dr. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, Al-Ustaz Dr. Wahbah Zuhaili, Allah yarham, Allah merahmati beliau sudah wafat dan sudah beberapa kali ke Darul Quran. Alhamdulillah, beliau menulis buku yang sangat terkenal, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Ini buku banyak dipakai di kampus-kampus besar di seluruh dunia sebagai rujukan, terutama yang bermadzhab Syafi'i. Nah, kemudian beliau juga seorang mufassir dan masya Allah, Allah yarham, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan rahmat dan keberkahan buat beliau. Allah angkat derajat beliau di alam barzakh dan nanti di yaumil qiyamah berkat ilmunya. Baik, kita mengenal sedikit ya tentang apa sih puasa sebelum kita mengenal tentang fadilahnya, tentang keutamaannya. Al-mabhas al-awwal fi ta'rifis shaum wa zamanihi wa fawaidihi wa fadli Ramadan wa lailatul qadar wa ahammil ahdas at-tarikhiyah fi Ramadan. Kita akan mengupas yang pertama tentang ta'rif. Tentunya agar kita tahu dulu, kenal dulu dengan puasa itu apa sih. Ta'rifus shaum ya, al-matlab al-awwal, ta'rifus shaum yang dimaksud dengan puasa secara bahasa adalah al-imsak wal kaffu 'anil syai'. Menahan diri dari segala sesuatu. Yuqalu shoma 'anil kalam. Dikatakan juga
puasa dari bicara. Ai amsaka anhu. Jadi menahan puasa sebagaimana dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam surat ke-19 ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nazartu lirrahmani shauma. Ini bicara cerita tentang Siti Maryam. Inni nazartu lirrahmani shauma. Aku bernazar kepada Allah yang Maha Rahman untuk berpuasa. Jadi beliau puasa bicara. Wa qala al-Arab shaman nahar idza waqafa sayra syams wa satan nahar 'inda zahira. Menurut kalangan orang-orang Arab, mereka ada istilah itu shaman nahar, puasa siang. Jadi ketika matahari berada di pertengahan itu. Baik, wa syar'an, kemudian secara syariat, secara istilah, al-imsak naharon 'anil mufattirat biniyatin man ahalla lahu min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Yaitu menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ai anna shaum, sesungguhnya puasa itu adalah menahan perbuatan kita dari syahwat, ya. Dari syahwat apa? Dua syahwat, yaitu syahwat perut dan juga kemaluan. Wa an kulli shay'in hasiyyin yadkhulul jawf min dawa'in wa nahwihi. Kemudian segala sesuatu yang membatalkan kalau itu masuk ke dalam rongga mulut kita. Obat ataupun segala macam tetap batal. Fi zamanin muayyanin, dalam waktu yang tertentu. Jadi tertentu, enggak sembarang. Kalau ada orang kemudian puasa dari pagi sampai pagi lagi, itu enggak boleh. Enggak boleh. Tetap ada waktunya. Wa huwa min tulu'il fajri atsani ay as-shadiq ila ghurubi syams, yaitu dari mulai terbit fajar yang kedua atau fajar shadiq sampai kemudian terbenam matahari. Min syakhsin muayyanin ahalla lahu, ya. Min syakhsin muayyanin ahalla lahu. Yaitu orang yang memang secara rukun masuk, ya. Mereka yang mengerjakan puasa ini masuk rukunnya. Jadi orang yang mencukupi rukun, mencukupi syarat, ya. Mencukupi syaratnya. Apa itu? Wa huwal muslim, ya, orang Islam, ya. Kemudian dia berakal, al-aqil, kemudian ghairul haid wan nufasa, ya. Muslim, kemudian berakal, tidak gila dan tidak dalam keadaan haid ataupun nifas. Biniyatin, dengan niat, yaitu yang begitu kuat di dalam hati, ala ijadil fi'li jazman biduni taraddud litamyizil ibadah 'anil 'adah, ya, agar kita punya kemauan keras untuk betul-betul melaksanakan perintah Allah ini dari dalam hati yang sangat dalam, dengan niat yang betul-betul dari lubuk hati paling dalam. Litamyizil ibadah 'anil 'adat, agar kita bisa membedakan ini ibadah, ini kebiasaan, ya. Baik, selanjutnya. Apa sih rukun puasa? Rukun puasa yaitu menahan diri dari dua syahwat, yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan. Saya lanjut dari bab min syakhsin muayyanin ahlallahu. Orang-orang yang memang boleh melaksanakan puasa. Siapa itu? Al-muslim, yaitu mereka orang Islam. Non-muslim boleh nggak puasa? Ya silakan saja, tapi nggak dapat pahala, ya. Kemudian al-aqil, orang yang berakal. Terus kalau ada orang gila puasa, ada orang stres puasa, ya puasa aja gitu, tapi tidak dapat pahala. Ghairil haid wan nufasa, ya, termasuk juga tidak dalam kondisi haid dan nifas. Biniyatin, ya, biniyatin wahya azmul qalb, dengan niat, ya, dengan niat yang khusus, ya, dengan niat yang khusus. Apa itu azmul qalb? Kemauan hati kita
untuk melaksanakan ibadah ini tanpa ada rasa ragu, tanpa ada rasa puasa enggak ya? Puasa enggak ya? Aduh bagaimana besok kalau jam 12 saya lapar dan sebagainya. Dan juga untuk bisa membedakan antara mana kebiasaan dan mana ibadah.